Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi juga, Bu. Nah, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Iya, sudah ya, sudah semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Oh, ada yang tidak hadir. Siapa? Putri Putri. Selanjutnya siapa lagi? dan Fatur, Bu. Fatur. Oke. Hanya 2 orang yang tidak hadir. Ya, alhamdulillah ya. Untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, dan untuk yang izin ya semoga keperluannya segera selesai ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Oke, ada yang tahu topik materi kita hari ini apa? Tentang sistem reproduksi, Ya, Bu. betul. Tentang sistem reproduksi ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bereproduksi. Apakah kalian tahu tujuan dari reproduksi itu apa? Nah, betul ya, yang disebutkan oleh Suci, salah satu tujuan dari reproduksi adalah untuk memperoleh keturunan. Nah, untuk bereproduksi, manusia memerlukan yang namanya organ reproduksi. Nah, apakah organ reproduksi pria dan wanita itu sama? Tidak ya, jelas tidak. Nah, apa sih yang membedakan? Ada yang tahu? Secara umum saja dulu ya. Ya, tepat sekali ya Rahma, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur organ sistem reproduksi pada wanita dan pria. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan struktur organ reproduksi manusia serta dengan fungsinya. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan proses spermatogenesis. Yang keempat dapat menjelaskan proses oogenesis. Oke, yang akan kita pelajari hari ini yaitu diantaranya yang sudah tadi Ibu sebutkan dalam tujuan pembelajaran kali ini. Diantaranya yaitu nanti kita akan belajar mengenai struktur organ sistem reproduksi pada pria dan wanita, kemudian menjelaskan fungsi-fungsinya, lalu nanti kalian akan diskusi mengenai proses pembentukan ovum dan sperma, yaitu proses spermatogenesis dan oogenesis. Oke, sekarang kalian simak dulu penjelasan dari Ibu sedikit, nanti setelah itu kita akan diskusi bersama-sama ya. Nah, oke, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, materi kita kali ini yaitu mengenai sistem reproduksi. Nah, apa sih sistem reproduksi? Ada yang tahu? Sebelum Ibu menjelaskan, izin menjawab, Bu. Sistem reproduksi atau reproduksi itu merupakan proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Oke, betul yang dipaparkan oleh Siska tadi ya. Nah, sistem reproduksi ini merupakan sistem genital atau sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan seksual. Seperti yang sudah dijelaskan di awal juga, bahwa tujuan reproduksi ini adalah untuk menghasilkan keturunan. Nah, berikut merupakan gambar alat sistem reproduksi pada manusia. Ada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria ini terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, semina vesikel, penis, dan skrotum. Nah, sebenarnya setiap alat reproduksi itu ada dibagi 2, yaitu ada organ reproduksi luar dan
organ reproduksi dalam. Nah, pada laki-laki ini organ reproduksi luarnya itu, yang termasuk organ reproduksi luar itu yaitu ada penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalamnya ya sisanya ya. Coba kita lihat satu-satu karakteristik dan penjelasannya. Yang pertama ada testis. Testis ini merupakan salah satu organ reproduksi pada pria bagian luar. Testis ini merupakan organ lunak berbentuk oval dengan panjang sekitar 4-5 cm. Pada testis ini terdapat kantung skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Selanjutnya yaitu ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang berada di dalam skrotum. Epididymis merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 7 meter dan menghubungkan antara testis dan vas deferens. Lanjut, kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan suatu saluran untuk mengangkat sperma ke vesikula seminalis atau kandung sperma. Vas deferens ini merupakan tabung yang masing-masing panjangnya sekitar 45 cm yang berfungsi untuk mengangkut spermatozoa dari epididymis dan uretra pars prostatik. Selanjutnya ada kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan vesikula seminalis. Kelenjar prostat ini tersusun melingkar berkerucut dengan panjang 4 cm, lebar kira-kira 3 cm dengan tebal 2 cm dan berat kira-kira 8 gram. Letaknya yaitu pada bagian atas uretra dan di bagian bawah kantung kemih. Selanjutnya yaitu ada kelenjar Cooper yang berbentuk seperti kacang kapri, berwarna kuning, terletak di bawah prostat, dan saluran kelenjar ini mempunyai panjang kira-kira 3 cm. Selanjutnya ada vesikula seminalis atau kantong semen yang merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur. Panjangnya kurang lebih 5 cm dan terletak di antara vesika urinaria dan rectum. Selanjutnya ada penis. Penis ini merupakan alat reproduksi yang berfungsi untuk kopulasi. Pada penis terdiri dari 3 rongga, 2 rongga di antaranya di bagian bawah. Ketiga rongga tersebut terbentuk dari jaringan spons. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di bagian penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Kita masuk ke struktur reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita ini terdiri dari ada tuba falopi, ovarium, uterus, serviks, dan vagina. Sama seperti organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita juga terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luarnya itu terdiri dari vagina, labia mayora, labia minora, ada klitoris dan sebagainya. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium ini berbentuk seperti telur dan jumlahnya sepasang ya. Ovarium ini terlindung kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setiap folikel ini mengandung satu sel telur yang berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium yang kita sebut ovulasi. Selanjutnya yaitu ada saluran tuba falopi atau oviduk yang berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Saluran ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Bagian pangkalnya berbentuk corong disebut dengan tuba infundibulum. Lanjut ada uterus atau rahim. Nah, organ ini merupakan organ yang tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir. Bagian bawah uterus ini terdapat struktur yang mengecil. Bagian ini disebut dengan serviks atau leher rahim. Lanjut, selanjutnya yaitu ada serviks. Serviks atau leher rahim ini adalah bagian ujung rahim yang menyempit
dengan ujung inferior bawah mengarah ke vagina pada sistem reproduksi wanita. Yang terakhir itu ada vagina. Vagina ini merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva, kira-kira 7-10 cm. Bagian luar vagina ini berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini, silahkan kalian berkelompok, dibagi 2 kelompok saja. Nanti Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja. Setiap kelompok akan mengerjakan tema yang berbeda. Kelompok pertama akan mengerjakan tema yaitu proses pembentukan sel telur atau oogenesis, dan kelompok kedua mengerjakan tema proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Silakan berdiskusi. Jika sudah, nanti perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Apakah sudah jelas? Baik Bu, sudah paham. Oke, baik. Kalau begitu silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 20-30 menit, cukup lah ya. Silahkan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Rahma, kemudian ada Siska dan Susi. Oke. Oogenesis adalah sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya penampilan kelompok pertama dan kedua. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan, Bu. Oh, tidak ada. Ya sudah, berarti semuanya sudah paham ya. Ya Bu, alhamdulillah sudah paham. Insya Allah. Kalau begitu, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Apakah ada yang menyimpulkan? Izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Rizka menyimpulkan. Oke, silakan. Ya Bu, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Organ sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari organ sistem reproduksi pria dan organ sistem reproduksi wanita. Organ sistem reproduksi pria terdiri dari ada testis, vas deferens, kelenjar prostat, kelenjar lalu ada skrotum. Kemudian organ sistem reproduksi pada wanita diantaranya yaitu ada vagina, ada tuba falopi, ada rahim, ada serviks. Kemudian mungkin itu saja Bu yang bisa saya simpulkan. Baik, mungkin cukup untuk hari ini. Kita bertemu kembali minggu depan dengan materi yang sama, masih mengenai sistem reproduksi, namun dengan bahasan yang berbeda, yaitu materi tentang fertilisasi. Oke, dicukupkan ya untuk hari ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau begitu sekian dari Ibu. Kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.